Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Hidayati, calon motivator Bimba AIUEO yang saat ini sedang magang di salah satu cabang Bimba AIUEO yang ada di Pasar Minggu. Oke, hari ini adalah hari ke-17 saya magang di Bimba AIUEO sesuai dengan SOP yang sudah dibagikan gitu. Hari ini adalah tugas saya adalah menyimak video BBB ya, belajar bersama Bimba, dan dimana ada juga pertanyaannya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kita masuk saja ke pertanyaannya, yaitu pertanyaan pertama mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi, apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan? Jadi, kegiatan bermain baca-bacaan adalah kegiatan bermain dengan bahan bacaan atau modul secara menyenangkan untuk menumbuhkan minat baca anak, serta tanpa paksaan dan juga sambil memahami dari isi bacaan itu tersebut. Lalu yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Oke, kegiatan dalam bermain baca-bacaan ini adalah kegiatan semua aktivitas membaca yang menyenangkan menggunakan medianya seperti modul, bisa juga buku, ataupun modul yang sudah dikuasai oleh anak, modul yang telah ditarik garis, atau juga dengan permainan berbasis bacaan seperti itu. Lalu yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tentu saja setiap permainan ini memiliki tujuan yang tersendiri, yang dimana tujuan dari bermain baca-bacaan adalah untuk menumbuhkan minat baca anak secara alami atau secara intrinsik ya, atau dari dalam diri anak itu sendiri, dan untuk membiasakan kegiatan membaca tanpa ada paksaan dan melatih pemahaman isi bacaan tersebut. Lalu kapan kegiatan bermain baca-bacaan oleh motivator? Jadi di selama kegiatan ya, tentu saja kegiatan baca-bacaan itu adalah kegiatan pertama saat kegiatan inti. Jadi setelah baca doa dan setelah bernyanyi, kita langsung melakukan kegiatan atau permainan baca-bacaan ini, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Kenapa ya? Kenapa prioritas selalu dijadikan prioritas gitu? Karena permainan baca-bacaan ini. Karena Bimba AIUEO ini adalah berfokus pada minat baca anak dan minat belajar dari dalam diri anak itu sendiri. Yang dimana dengan kegiatan bermain baca-bacaan ini yang paling mendukung tujuan kegiatan ini, dan durasinya yang paling lama, serta juga durasinya paling lama dan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Lalu 6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Oke, motivator harus selalu mengevaluasi setiap kegiatan anak, yaitu dari kegiatan bermain baca-bacaan itu kita lihat dulu. Cara mengevaluasinya adalah dari mimik wajah atau dari ekspresi anak itu sendiri. Apakah anak itu merasa senang, ataukah anak itu merasa tertekan, atau juga anak itu merasa tidak nyaman gitu. Dan dimana juga yang harus kita evaluasi dari permainan baca-bacaan ini adalah pemahaman isi bacaan yang dilakukan oleh anak. Apakah anak itu paham terhadap isi bacaan itu tersebut? Lalu kesesuaian dengan materi kesesuaian materi dengan tahap kemampuan anak, dan kita juga evaluasi suasananya, apakah suasana menyenangkan atau tidak, seperti itu. Lalu bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan? Jadi untuk menerapkan ini adalah dimana motivator harus memilih dulu isi bacaan yang sesuai dengan kemampuan anak. Jangan sampai anak itu bermain baca-bacaan merasa tidak senang atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Lalu menggunakan bahasa Bimba. Tentu saja kita harus menggunakan bahasa Bimba yang sangat amat mudah dipahami oleh anak itu sendiri, dan menjaga suasana yang tetap agar fun learning, seperti itu. Lalu yang ke-8, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan ini? Tentu saja yang pertama pasti akan berdampak adalah minat dan semangat belajar anak untuk membaca. Kalau tidak ada permainan baca-bacaan ini, minat anak berturun, terus keinginan anak membaca juga turun, yang dimana juga anak akan hanya bisa membunyikan saja, hanya bisa melisankan, hanya bisa memverbalkan tanpa tahu atau memahami dari isi bacaan yang anak baca tersebut, seperti itu. Lalu kita masuk ke teori jam bandul, di mana di sini ada BBB juga ada teori jam bandul ya. Nah, terus pertanyaannya jam bandul itu adalah, pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jadi teori jam bandul ini adalah teori prioritas yang ada di Bimba AIUEO,
yang kegiatan utamanya ada baca-bacaan tentu saja. Seperti jam bandol yang bergerak ke kiri, ke kanan secara terus-menerus, tapi tetap akan mampir atau akan tetap kembali ke tengah juga, seperti itu. Walaupun intinya seperti ini, walaupun banyak kegiatan menulis, menggambar, mewarnai, menarik garis dan segala macam, pasti akan kembali ke tengah, yaitu adalah kegiatan membaca-baca, seperti itu, sesuai dengan teori jam bandel. Oke. Lalu contoh kegiatan prioritas ini adalah bermain modul bacaan. Tentu saja kita bermain modul bacaan yang sudah ditarik anak garisnya. Lalu juga bisa juga dengan membaca buku cerita dengan menggunakan bahasa Bimba, seperti itu. Lalu yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandel? Jadi tujuan dari teori jam bandel ini adalah menjaga agar anak tetap semangat, tetap ceria, tidak mudah bosan, dan menikmati proses bermain sambil belajar tentu saja. Lalu yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandel ini? Yaitu teori jam bandel ini harus ditetapkan oleh motivator itu saat pertemuan dan sepanjang proses bermain sambil belajar tentu saja. Lalu yang keempat, bagaimana cara penerapan teori jam bandel? Yaitu tentu saja dengan memahami paradigma Bimba. Yang pertama harus kita tahu adalah paradigma Bimba itu apa sih, seperti itu. Nah, lalu menggunakan metode Bimba sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi kalau sudah sesuai dengan paradigma Bimba AIUEO ini, dapat juga menggunakan metode Bimba sesuai dengan tahapan perkembangan dari anak itu sendiri, seperti itu. Lalu menggunakan media bermain baca-bacaan yang sudah dikuasai anak. Jadi kita kalau mau bermain baca-baca, kita harus yang dikuasai anak dulu biar anak itu senang dan anak itu merasa mudah. Oh iya, ini sudah pernah dicoba, ini sudah pernah dilaksanakan. Jadi anak itu merasa semangat, merasa senang untuk bermain baca-bacaan menggunakan teori jam bandel ini. Lalu kita juga sebagai motivator juga harus menjaga atau menetapkan fun learning-nya pada kegiatan belajar ini supaya teori jam bandel kita ini tetap berjalan dengan baik, seperti itu. Lalu yang kelima, bagaimana cara motivator jika tidak menerapkan teori jam bandel ini, yaitu yang dimana permainan baca-bacaan ini atau bermain baca-bacaan ini akan menjadi berkurang porsinya, serta anak kehilangan pemahaman serta minat bacanya terhadap suatu bacaan, dan anak juga akan kehilangan minat belajarnya, seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir mengenai teori jam bandel ini adalah apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandel? Tentu saja jika ini dampaknya kepada anak, jika motivator tidak menerapkan teori jam bandel adalah anak kehilangan minat baca, lalu anak hanya mampu membunyikan vokal atau huruf atau simbol dari bacaan itu saja, tapi tidak memahami isi dari bacaan itu. Lalu anak merasa terpaksa. Kalau anak merasa terpaksa pun juga motivator jadi kehilangan arah dan merasa terbebani, seperti itu. Sekian jawaban saya mengenai permainan baca-bacaan dan teori bandel. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.